marsialiannya itu dapat di sini. Nih, gini. Sebelumnya kita nggak masukin nilai ini, yang kita masukin nilai di sisi kanan. Nah, tadi turunan excitation ini diturunin lagi terhadap harga barang Y. Hasilnya itu jadi seperti ini. Jadi persamaan ini diturunin terhadap harga barang Y. Hasilnya ini. Ya kan, ini coba diturunin terhadap PY kan berarti jadinya U dikali 5PX per 2 pangkat min 0,6 dikali, nah ini tuh kan 5PY per 3 pangkat 0,6. Nah, 0,6-nya itu jadi min 0,4. Ya kan? Nah, terus berarti kan gini nih, aslinya tuh gini. Ini tuh aslinya turunannya begini. U dikali 5PX per 2 pangkat min 0,6 dikali min 0,4 dikali di yang atasnya ya, atasnya itu 0,6 dikali 5 per 3 pangkat min 0,4 dikali turunan dalam itu adalah 5 per 3. Nah, 0,6 dikali 5 per 3 itu habis. Berarti turunannya jadi U dikali 5PX per 2 pangkat min 0,6 dikali 5PY per 3 pangkat min 0,4. Sama ya. Dikurang ini turunan marsialian X terhadap M. Nah, kan marsialiannya ini 2M per 5PX. Ini diturunin terhadap M jadi 2 per 5PX. M-nya habis. Dikali dengan Y marsialian. Y marsialiannya itu adalah 3M kali 5PG. Dapatlah kayak gini. Turunan ini dikurang ini dikali hasilnya jadi gini ya, hasilnya jadi seperti ini, 25 PXPY pangkat min 1 per 6. Ini gini, kenapa U nya jadi ke bawah, karena ini kan pangkat kan U dikali pangkat min 1. Jadi kalau 1 per U kan jadi 1 per U pangkat min 1, ini sama aja kayak U kayak gitu. Jadi nggak apa-apa U-nya dipindah ke bawah tuh. Terus dikurangin sama ini. Dikurang hasil perkalian ini. Nah, nilai ini tuh harus sama dengan turunan marsialian X terhadap harga barang Y. Nah, coba kalau marsialian X terhadap harga barang Y kan berarti diturunin terhadap harga barang Y itu kan hasilnya pasti sama dengan 0 kan. Karena dia nggak ada variabel harga barang Y. Berarti ini tuh harus bikin 0 sama dengan nilai ini. Nah, nilai ini tuh kalau disederhanain jadi seperti ini. 6 dikali, ini kan sama-sama 6. Ini tuh sebenarnya 6-nya di atas. 6 dikali 1/25 PXPY dikali U kurang M. Nah, kan kita tahu bahwa PXPY itu positif. Berarti salah satu cara untuk membuat supaya jadi sama dengan 0 itu ketika U sama dengan M. Kayak gitu. Jadi karena ini juga COP 12 pasti nilai total efek di sini tuh 0. Kan kalian udah belajar nih kalau COP 12 itu marsialiannya nggak ada harga barang lain, sehingga ketika kita nurunin marsialian demand terhadap harga barang lain itu hasilnya sama dengan 0. Atau berarti kita bisa menyimpulkan di sini nilainya 0, berarti U sama dengan M, kayak gitu. Dan ini Statsky equation sih jarang ya di ujian. Biasanya soal pilihan. Jadi kalian sebenarnya bisa menghindari. Dan saranku, karena Statsky equation ini terkesan ribet untuk secara matematis, kalau ini soal pilihan, hindari aja. Lebih baik kalian milih yang compensated demand variation. Ini lebih gampang. Okay. Sampai sejauh ini paham nggak? Apalagi ini kan open book, yang penting kalian, ini aku udah share di Google Classroom. Kalian Classroom ini aja, pas ujian kan boleh sambil buka laptop, diakses aja tuh Classroom, udah lengkap kok. Kunci jawaban segala macam. Paling emang ada beberapa yang agak typo kunci jawabannya, jadi kalau beberapa dari kalian ngerjain sendiri tuh pasti ada nemuin beda-beda dikit. Jadi emang tetap kalian harus sering latihan sih, karena biarpun ada kunjau, soalnya mirip, kalian tetap nggak bisa ngerjain kalau nggak ngerti. Kayak gitu. Cukup jelas nggak untuk strategi sejauh ini? Halo, cukup jelas? Jelas, Kak. Jelas ya. Kira-kira selain Statsky ada lagi nggak yang mau kalian bahas?
yang kira-kira masih bingung gitu? Ada request selain Statsky? Kalau compensated, masih pada bingung nggak compensated demand variation? Boleh Kak dibahas aja. Compensated ya, oke. Kalau compensated itu sebenarnya intinya malah ada kadang soalnya bisa lebih gampang compensated itu. Compensated biasanya cuma soalnya kalau tahu expenditure, rumus expenditure PS Y U gitu. Misalnya sebenarnya UFO terus 0,5 misal 0,5 mana sih contoh fungsi expenditure ya? Oh ya bisa misalnya kayak gini. PX per 0,1 pangkat 0,1 dikali PY per 0,9 pangkat 0,9. Nah kalau udah kayak begini mah gampang nyari compensated demand variation ya. Tinggal ngurangin E1 dikurang ya kan, E1 itu harga ketika ada kenaikan harga barang, E0 itu harga mula-mula gitu. Ini kalau udah tahu expenditure. Nah kalau nggak tahu expenditure, taunya Higksian berarti harus pakai integral. Tapi biasanya soal ujian tuh kalian dikasih tahu expenditure, baru disuruh mencari compensated demand variation dengan cara ini S1 kurang S0. Paling nanti pertanyaan tambahannya adalah berapakah kuantitas X dan Y yang meminimumkan biaya. Nah itu berarti kalian cari X Higksian dan Y Higksian dengan cara melakukan turunan parsial fungsi expenditure terhadap masing-masing harga barang. Contoh X Higksian itu turunan E terhadap harga barang X, kalau Y Higksian turunan E terhadap harga barang Y. Di sini ada yang kelasnya Pak A nggak? Riva doang ya yang join ya kelasnya Pak A. Iya Kak. Kalau Pak AI itu aku nggak tahu ya kalau memang bener tim dosen, soalnya setahu aku tiap dosen beda mikro satu soalnya. Pak Wawaw paling mungkin copy paste sama Pak Martin dulu, cuma sekarang kan nggak ada Pak Martin. Nah Pak Martin pun sebenarnya soalnya dari tahun-tahun lalu juga sih, dari sebuah permintaan Marshallian. Nah berarti homogeneity of degree zero in price and income itu artinya apa? Ketika terjadi perubahan harga yang proporsinya sama dengan perubahan income, maka quantity demand itu tidak akan berubah. Itu definisi dari homogeneity of degree zero in price and income dari sebuah permintaan Marshallian. Nah, apakah fungsi permintaan ini memenuhi syarat homogeneity? Berarti cara ngeceknya adalah kita mengubah variabel harga dengan variabel income itu menjadi dikalikan dengan T, TP sama PR. Misalnya ini XM sama dengan PM per TPX plus 0,2 PY. Nah ini kalian hati-hati ya, kalau misalnya PY pangkat setengah, ketika ditambahin T bukan seperti ini, tapi menjadi P kali PY pangkat setengah. Ya. Jadi ketika proses melakukan mengubah variabel menjadi T-nya, itu berarti variabel tersebut dikali dengan T. Ya. Jadi bukan T dikali unsur tersebut, kayak misalnya T kali PY pangkat setengah itu salah. Yang benar adalah kita mengganti PY menjadi TPY, PX menjadi TPX. Jadi kalau ada pangkat, berarti T-nya ikut ke pangkat, kayak gitu. Itu kenapa beberapa dari kalian beberapa salah ya membuktikan homogeneity, kayak gitu. Kalau ini kebetulan PX, PY, dan R pangkat 1, jadi kita nggak masalah, kita cuma kaliin P-nya aja. Nah, terus cara ngebuktiinnya adalah kalau memang ini memenuhi homogeneity, ini tinggal diubah aja ke depan. Ini kan T pangkat 1, ini T pangkat 1, ini T pangkat 1. Berarti ini bisa dibikin jadi T pangkat 1. T pangkat 1 dikali M per T pangkat 1 dikali PX plus 0,2 PY. Ini coret jadi T pangkat 0. Terbukti kalau dia homogeneity of degree zero in price and income. Ada yang mau nanya nggak sampai sejauh ini? Cukup jelas nggak? Jelas Kak, lanjut. Jelas ya. Yang ini juga nggak perlu aku coba ya, ini tinggal kalian coba sendiri nih.
TM, TPX, sama ini kan, nah ini tuh berarti TPX sama TPY. Ini kan T pangkat setengah dibagi T pangkat setengah, ini bisa kita abaikan. Ya, ini jadi TPX, ini jadi TM, T pangkat 1, T pangkat 1, coret habis, sama T juga. Ini aku bahasnya jadi mundur ya, 6, 5, 4, 3 kalau nanti ada waktu. Ya, kalau ya ini yang kalau kalian mau belajar dari soal PAI, terutama yang kan kalian semua Pawawol, Atom sama PAI ada di satu classroom ya yang ada tugas PAI. Saranku adalah kalian pahami nih yang tugas 3, tugas 4, tugas 5, sama tugas ke-6. Ya, ini kita bahas dari tugas 6 dulu. Nah, soal 2 itu sebenarnya ada kombinasi soalnya. Oh ya, kalau praktikum kan aku iseng dari ganti barang X jadi barang Y ya. Kalau kemungkinan di ujian, kalau soal ini keluar, ini kerjain aja gampang. Ini tuh pasti barang X. Kalaupun barang Y tinggal diganti sumbu kayak pas praktikum. Nah, ya. Dan kemungkinannya itu bisa ada 6 kombinasi soal sebenarnya. Iya sebenarnya 6, cuma kemungkinan ada 4 kombinasi soal. Ya, jadi ketika harganya turun, sama harga naik. Tapi jenis barangnya itu adalah normal, inferior. Jarang given, karena given kalian nggak diajarin. Ini tinggal kalian lihat sumbernya itu ada di slide yang aku udah pernah share. Ini kalian cari aja, ini aku udah share linknya di grup ya. Kalian tinggal gambarin aja, yang penting kalian ngerti konsepnya. Nih, ini normal good. Jadi kemungkinan soalnya paling banyak 6, tapi kemungkinan 4 kombinasi ya. Jadi ini ketika harganya jatuh tapi normal good, kayak gitu. Kalau harga jatuh tapi normal good itu berarti ya ketika harga barang jatuh berarti secara the law of demand berarti menyebabkan dia tuh membeli lebih banyak, substitution efeknya berarti naik, kayak gitu. Nah, terus dari segi income effect juga itu ikut naik. Kenapa income effect naik? Karena real income dia meningkat, kayak gitu. Berarti pada normal good, ketika harga barang jatuh, itu substitution effect-nya naik dari X atau XJ, income effect-nya juga naik dari XJ ke XB. Menyebabkan total effect sama dengan substitution effect ditambah income effect, kayak begitu. Oke. Terus ya terus tadi nah terus ini kalau misalnya inferior good, kalau inferior good sama normal good ada kemiripannya masih sama di substitution effect ya. Kan kalau inferior, jadi sebenarnya normal, inferior sama given itu sama-sama di substitution effect sama. Persamaannya adalah ketika harga barangnya turun, berarti dia merespon the law of demand, kuantitasnya akan meningkat. Tapi kalau harga barangnya naik, kuantitas yang diminta akan turun. Itu berlaku sama substitution effect baik di normal, inferior maupun given. Ya. Substitution effect-nya akan meningkat. Ya. Tapi perbedaannya dengan si normal tadi, inferior itu adalah di income effect. Jadi inferior good itu melawan the law of demand, tapi bukan dari segi harga barang. Kenapa harga barang itu nggak bisa dilawan hukumnya? Karena demand function itu selalu bentuk umumnya Q D sama dengan A min BP. Kayak gitu. Kalau A plus B, min A plus BP itu udah supply function. Jadi itu menyebabkan kenapa substitution effect baik untuk normal, inferior maupun given itu selalu sama. Ketika harga barang ketika harga barang turun, kuantitas yang diminta naik. Ketika harga barang naik, kuantitas yang diminta turun. Ya, itu merespon dari bentuk, dari model, dari demand function, kayak gitu. Tapi dari segi income effect itu dilawan sama inferior. Kalau inferior, income effect-nya turun. Menyebabkan total effect sama dengan SE dikurang IE. Nah, tapi di sini ditekankan bahwa SE tetap lebih besar dari IE.
sehingga menyebabkan total efeknya tuh masih sama dengan normal good, sama-sama meningkat. Tapi peningkatannya itu nggak seperti di normal. Kalau di normal tuh total efeknya itu kan penjumlahan, sedangkan di inferior itu pengurangan. Jadi menyebabkan TE-nya lebih sedikit daripada di normal. Sampai sejauh itu penjelasan aku, ada pertanyaan nggak? Halo, ada pertanyaan nggak? Kak, kalau barangnya gimana? Maksudnya barangnya gimana, Tang? Maksudnya yang harganya turun naiknya di barangnya. Kalau gimana? Coba, sorry, diulangin lagi. Kalau misalnya harga barangnya yang turun atau naiknya gimana, Kak? Itu kondisinya given. Jadi di soal gitu loh dikasih tahu harga barangnya turun atau naik. Kita cuma disuruh gambar kurvanya aja, kayak gitu. Ngerti nggak? Ya, Kak. Ya, jadi tadi aku bilang kok. Ya. Mungkin maksud penanya, kalau kan waktu itu kita disuruh nulis kesimpulan akibatnya terhadap barang X itu kayak gimana, barang Y itu kayak gimana. Nah, mungkin maksud pena dari kurva ini kita nentuinnya kayak gimana gitu, Kak? Nentuin maksudnya dampak akhirnya gitu ya? Iya, maksudnya itu. Hasil akhirnya ini total efek. Misalnya ini dari total efek. Iya, total efek. Kalau ini kan misalnya SE5, IE2, PE-nya 7 nih misalnya. Kalau mau kita bikin angka, kalau ini SE-nya 5, IE-nya 2, PE-nya 3, karena 5 kurang 2 kan, kayak gitu. Jadi dampaknya terhadap total efek kalau inferior goods itu turun. Bukan turun, peningkatannya tidak sebesar di normal goods, kayak gitu. Oke, makasih, Kak. Bisa dilanjut? Bisa ya? Oke. Kak, share linknya dong, Kak. Ini aku udah share di grup sih, aku share lagi ya. Oke. Thank you, Kak. Oke, lanjut ya. Ini given kemungkinan nggak keluar, tapi ini yang membedakan given, tadi kan aku udah bilang substitution efeknya sama ya, sama-sama naik nih ketika harga barang jatuh. Cuma dia itu dia tuh sama kayak inferior, income efeknya tuh berbanding terbalik. Cuma income efeknya dia lebih besar, sehingga menyebabkan total efeknya tuh beda. Ya. Ketika harga barang jatuh, total efeknya dia itu malah turun. Kenapa? Bukan karena SE-nya ke kiri, SE-nya tetap sama sesuai law of demand, tapi IE-nya ini yang lebih besar. Ya. Tadi aku misalin SE-nya 5, nah ini IE-nya kira-kira 7. 5 kurang 7 jadi minus 2, kayak gitu. Tapi ini dosen kalian nggak ngajarin, jadi kemungkinan keluarnya kecil. Tapi dari link ini kalian udah bisa lihat nih, nanti kalau ada soal, kalian lihat aja soalnya itu apa. Apakah harga barang turun atau harga barang naik. Kalau harga barang turun ada di slide ke-24, 25, sama 26. Ya, tapi itu urutannya normal, inferior, given. Tapi kalau dia harga barangnya naik, itu ada di slide 27, 28, sama 29. Kalau 27 itu ketika normal naik. Nah, kalau normal naik berarti SE-nya turun, ya kan sesuai law of demand, SE turun, IE-nya juga turun, PE-nya juga turun dengan penjumlahan. Kalau inferior, SE-nya turun, IE-nya naik, tapi tetap aja TE-nya turun karena SE lebih besar dari IE. Kalau di given, SE-nya turun, IE-nya naik, tapi IE-nya itu naik lebih besar dari SE, menyebabkan TE-nya itu naik, kayak gitu.
Ini sebenarnya kalian bisa tinggal salin, tapi yang penting kalian ngerti maksudnya itu tadi kalau inferior sama normal itu perbedaannya cuma di gini. Normal, inferior, given itu sama-sama SE-nya sesuai the law of demand. Tapi income effect-nya itu yang berbeda itu di inferior sama given. Berbedanya apa? Kalau inferior, berbedanya di income effect itu antara normal sama inferior given. Kalau normal tadi searah sama SE-nya, kalau inferior given itu berbandingan terbalik. Tapi inferior sama given perbedaannya adalah di given IE-nya lebih gede dari SE, kalau di inferior IE-nya masih lebih kecil dari SE, sehingga menyebabkan normal inferior itu TE-nya masih sama arahnya. Tapi kalau di given arahnya beda sendiri. Ya. Oke. Sampai sini jelas, bisa aku lanjut ya ke topik lainnya. Bisa Kak. Oke. Nah ini contoh soalnya, ini ya soal yang expenditure, terus dikasih tahu utility, harga barang. Nah ini berarti ya tinggal masukin aja ya. Ini kalian masih ingat gak jawabannya berapa? Kan ditanya berarti ini kita nyari E0 sama E1. Ya, kalau misalnya 100 dikali, ini kalian masih ingat gak jawabannya berapa? Udah lupa Kak. Udah lupa ya? Dia 100. yang mananya Kak? Yang Nomor satu. Nomor 1 tuh 91.292,684. Ini CV-nya ya? Udah CV? Ya, itu udah CV. Itu CV ya, oke. Intinya CV itu adalah E1 kurang E0 ya. Jadi expenditure sebelum kenaikan harga, expenditure setelah kenaikan harga dikurang expenditure mula-mula. Kayak gitu. Nah, kesejahteraan diukur dengan compensating variation. Nah, kalau ini hitung kembali pengurangan kesejahteraan konsumen jika akibat kenaikan harga BBM, harga beras ternyata naik 20% sama harga barang lain naik 10%. Ya udah berarti ini tinggal dibikin harga berasnya ini naik 20% jadi 1.200. Harga barang lainnya 10.000 itu naik 10% jadi 11.000. Ya, caranya masih sama kayak nomor 1. Paling yang berbeda kalau misalnya pertanyaan adalah misalnya dari kondisi 1 hitung berapakah jumlah beras yang dikonsumsi oleh konsumen. Nah itu berarti kalian bikin Hicksian demand untuk beras. Berarti Hicksian demand-nya adalah menurunkan fungsi expenditure terhadap harga beras. Ini Hicksian demand for beras. Jadi kalau Hicksian demand itu expenditure diturunin terhadap harga barang tersebut. Oke. Sampai sejauh ini paham ya? Paham Kak. Kalau Paham, ini Kak. 654 ini kemungkinan besar nggak keluar. Kalau sampai pun keluar, yang 4 tuh aku udah pernah kasih kunci jawabannya ya. Nah, ini sebenarnya cuma ada nggak ya waktu itu aku udah pernah ngasih ya. Ya ini mah kayak ngikutin dari aku sih, cuma ngikutin dari buku sebenarnya. Ada nggak ya? Nah ini Priscilla nggak bisa join. Maisa bisa invite-in nggak? Oke, bentar Kak. Bentar. Aku tuh udah pernah nge-share ya jawabannya. Ya udah lama banget yang nge-share-nya. Nah ini nih. Jadi nanti kalian lihat lagi ya. Nah ini cara membuktikan angel aggregation. Angel aggregation itu rumusnya adalah 1. Jadi 1 sama dengan PX dikali turunan Marshallian X terhadap income ditambah PY dikali
turunan Y Marshallian terhadap income kayak gitu. Coba ini gimana sih cara forward? Coba ya aku forward ke ya, jadi itu sih rumus-rumus dari rumus dari angel aggregation, jadi tinggal dimasukin aja. Terus ternyata turunan Marshallian X terhadap income berarti kan ini alpha I per PX ini diturunin terhadap income, jadinya alpha per PX, terus Y Marshallian-nya tuh 1 min alpha I per PY. Nah ini kan fungsi utility kayak gini. Nah ini aku nurunin Marshallian-nya nggak pakai Lagrange. Kenapa? Karena ya aku udah tahu bentuknya kayak begini, ya kan? Karena ini kan kasusnya CRTS. Kalau CRTS itu berarti alpha dikali income dibagi PX untuk X. Kalau untuk Y 1 min alpha dikali I per PY. Tapi kalau mau diturunin pakai Lagrange juga boleh. Tapi hasilnya pasti kayak gini. Nah ternyata bener kan pas diturunin hasilnya kayak gini. Terbukti kan PX kali alpha per PX hasilnya jadi alpha. PY dikali 1 min alpha per PY hasilnya jadi 1 min alpha. Berarti alpha plus 1 min alpha. Nah, terbukti kalau 1 sama dengan 1. Jadi ini membuktikan angle aggregation pada fungsi Cobb-Douglas yang constant return to scale. Kayak gitu. Nah, terus yang aku buktiin lagi itu ini ya, apa? Ini Cournot aggregation. Kalau Cournot aggregation menyatakan bahwa turunan income terhadap harga barang X itu harus sama dengan 0. Ya, di mana turunan income terhadap harga barang X adalah ini sebenarnya turunan income terhadap harga barang X itu pengembangan dari ini ya, kalau nggak salah tuh ini yang Royce identity, bener nggak ya? Kan Royce identity itu masih ingat nggak rumus Royce identity kalian? Turunan V terhadap PX dibagi turunan V terhadap income ya. Ini bukan, terus ada minusnya ya. Kan kalau dikembangin jadi X, ya pengembangannya dari sini DPX. Nah, ini itu sama dengan PX dikali turunan X terhadap turunan X Marshallian terhadap PX ditambah X ditambah PY dikali turunan Y terhadap PX. Terus ini dikali nggak sih maksudnya di oh iya benar dikali, nggak dikali ya. Ya dikali PX benar. Nah, terus cara ngerjainnya kan ini berarti PX dikali, nah ini turunannya. Turunan dari X terhadap PX tuh ini. Kan alpha I per PX, berarti alpha I kali PX min 1. Turunannya jadi min alpha dikali I dikali PX pangkat min 2. Tapi turunannya terhadap PX sudah pasti 0, karena ini Cobb-Douglas. Dia kalau diturunin terhadap harga barang lain pasti sama dengan 0. Menunjukkan bahwa hubungan X dan Y itu uncertain pada Cobb-Douglas. Ya. Berarti PX dikali min alpha I PX min 2 ya. Ditambah X ditambah PY dikali 0. Berarti ini udah pasti 0. Nah, berarti kita dapat 0 sama dengan PX dikali min alpha I kali PX min 2 plus X. Nah ini tuh jadi PX kali PX min 2 kan PX pangkat 1 kali PX pangkat min 2 tuh jadi PX min 1. Ya kan, berarti min alpha I kali PX min 1 atau min alpha I per PX ditambah X. Kayak gitu. Nah ini baru kita cara ngerjainnya adalah kita sisi kiri sama sisi kanan di ini. Kita mau bikin sisi kiri sama kanan per PX. Caranya gimana? Ini kan udah min alpha I per PX. Nah ini masih X. Berarti supaya jadi per PX jadinya X kali PX per PX. Jadinya PXX min alpha I per PX. Sama dengan 0. Nah kita tahu bahwa I adalah PXX plus PYY. Berarti PXX dikurang alpha dalam kurung PXX plus PYY. Nah, kenapa per PX-nya hilang? Logikanya kalian punya bilangan 0 sama dengan berapa per berapa. Berarti kan ini kali ini tuh habis. Berarti kita bisa menemukan 0 sama dengan ini. Karena biasanya 0 tuh 0 sama dengan 0 per 3 atau 0 sama dengan 0 per 5. Berarti nilai ini tuh bisa kita abaikan karena ini udah pasti 0. Gitu. Jadi kita bisa bikin ini PXX kurang alpha I yang kita jabarkan jadi PXX kurang alpha dikali PXX plus PYY sama dengan 0. Kayak gitu. Ini kalau mau kita sederhanain, PXX kurang alpha PXX dikurang
alfa PYY. Ya, ini tuh sama variabelnya, sehingga kita bisa sederhanain jadi 1 min alfa dikali PXX dikurang alfa dikali PYY. Kita lanjutin lagi pembuktiannya, 0 sama dengan 1 min alfa dikali PX dikali X-nya ini kita bongkar dari Marshallian demand, dikurang alfa dikali PY dikali Y. Y-nya dibongkar dari Y Marshallian. Pas kita selesaiin Marshalliannya, PX habis, PY habis, sehingga kita dapat 1 min alfa dikali alfa I dikurang alfa dikali 1 min alfa kali I itu pasti sama dengan 0. Jadi terbukti bahwa persamaan ini memenuhi Cournot aggregation. Dan yang tadi sebelumnya namanya apa tuh? Sebelum Cournot aggregation Angel aggregation terbukti. Nah, terus kalian mesti tahu kalau fungsi misalnya X alpha, Y beta. Alpha dan beta memang ini parameter, tapi parameter ini kan nanti menunjukkan berapa barang yang dikonsumsi kan. Jadi ini tuh sebenarnya nama lainnya adalah budget share. Semakin besar budget share, itu berarti semakin besar dia mengalokasikan uangnya untuk mengonsumsi barang itu, kalau dalam konteks konsumsi. Gitu. Sampai sejauh ini ada pertanyaan nggak? Cukup jelas nggak? Kak, bisa diulang lagi nggak yang Cournot aggregation? Yang Cournot. Ini udah aku kirim belum ke grup jawabannya? Belum ya? Belum. Ya, bentar ya, aku kirim dulu. Yang angel aggregation udah ngerti ya? Udah. Oke. Cournot aggregation itu lembar kosong ya. Aku hapus dulu. Yang angel aggregation, yang teman-teman lain udah pada ngerti ya angel aggregation? Selain Rixel, ngerti nggak angel aggregation tadi, pembuktiannya? Halo, selain Rixel, paham nggak yang ini tadi? Maisa ngerti nggak ini angel aggregation? Ngerti, Kak. Ngerti ya? Ya udah, coba Cournot ya. Kita mungkin sambil coba kerjain aja biar paham. Nih, kalau Cournot aggregation itu menyatakan bahwa turunan income terhadap PX itu harus sama dengan 0. Di mana sama dengan ini PX kali PX terhadap M atau terhadap I sama aja. Oh, terhadap PX, sorry. Tapi ini kemungkinan keluar di ujian juga dikit ya. Ditambah X dikali ditambah X plus PY dikali turunan Y terhadap PX. Ya, rumusnya kayak gini ya. Benar nggak ya? Coba aku cek di Cournot aggregation. Oke. Benar ya? Ini sesuai buku ya, Cournot aggregation. Ya, benar nih, rumusnya kayak gini. Aku ngambil dari sini tuh. Benar ya? Sekarang tadi kita tahu bahwa ini tuh fungsi utility-nya. Marshallian demand-nya bisa kita derive jadi ini income-nya mungkin pakai I ya, alpha I per PX. Ya, Marshallian-nya ini kalian pakai hasilnya dari Lagrange ya, 1 min alpha kali I per P. Jadi ya kita kan udah dapat informasi X Marshallian sama Y Marshallian. Berarti yang perlu kita cari lagi adalah ini turunan Marshallian terhadap PX sama turunan Marshallian Y terhadap harga barang X. Turunan Marshallian Y terhadap harga barang X sudah pasti sama dengan 0. Kenapa? Karena dalam Y Marshallian nggak ada unsur harga barang X. Tapi turunan X terhadap harga barang X itu masih ada. Yaitu ini alpha I per PX itu artinya alpha I kali PX min 1. Jadi min alpha I kali PX min 2. Ini ngerti kan turunannya kenapa gini? Karena min 1 pindah ke depan. Terus pangkatnya jadi min 2. Jadi PX dikali
min alpha I PX min 2 ditambah X ditambah PY kali 0. Ini habis. Jadi 0 sama dengan PX. Nah, ini PX kali PX min 2 itu jadi PX min 1. Ini jadi min alpha I. Ini jadi X. Ini tuh sama aja kayak min alpha I kali PX min 1. Berarti min alpha I per PX. Gitu. Nah, supaya sama kiri kanan, ini juga mau dibikin per PX. Berarti dikaliin PX. Berarti ini tuh jadi nanti min alpha I. Ini jadi X PX min alpha I per PX. Itu sama dengan 0, kayak gitu. Sampai sini paham ya? Halo, sampai sini paham nggak? Paham ya? Ya udah, terus selanjutnya kalian lakukan aja tahapnya nih. Tadinya diganti jadi PXX plus PYY. Kayak gitu. Ganti. Terus ini tuh bisa diabaikan ya, PX-nya bisa diabaikan. Kenapa? Karena 0 sama dengan, ketika 0 sama dengan sekian per sekian, udah pasti yang atasnya ini 0. Berarti ini tuh diabaikan aja. Jadi 0 sama dengan XPX kurang alpha I. Di mana I adalah PXX plus PYY. Kayak gitu. Udah tinggal diganti nih I-nya jadi PXX plus PYY, terus sama lakukan tahap-tahap kayak gini. Ya, ini tinggal kalian lakukan aja, coba sendiri. Terbukti deh nanti hasilnya 0. Paham ya untuk Cournot aggregation ya? Kemungkinan keluar di ujian juga kecil kok. Oke. Kita lanjut aja ke, ada lagi nggak yang mau ditanya? Lanjut yang kira-kira pasti keluar di ujian, Kak. Yang kenapa? Yang apa? Yang kira-kira pasti banget keluar nih di UTS besok. Yang pasti apa ya? Aku juga nggak tahu, soalnya ini kan model ujian kalian baru ya. Tapi yang jelas yang pasti keluar tuh ini, yang pakai Lagrange itu biasanya keluar. Makanya kalian kalau ada post test terus ada punjaunya, kalau kalian kerjain lagi kan misalnya ini kok kalian kan beberapa ada yang ngechat kan. Nah, ini sebenarnya lambangnya ini kan. Aku kan suka itu berarti kalian emang beneran nyoba. Jadi nanti pas ujian biasanya udah lebih lancar tuh kalau udah kayak gitu. Iya, yang pasti keluar tuh pasti yang Lagrange. Sisanya aku nggak tahu sih. Dan ini kan pertama kalinya Microsoft Open Book. Ya. Jadi yang kalau ditanya pasti keluar ya kayaknya itu yang pakai Lagrange. Dan kalian kayaknya sih udah bisa yang pakai Lagrange ya. Ini yang optimum konsumen. Tapi mungkin soalnya nggak seperti ini kan formatnya Pak A ya. Yang jelas kan fungsi utility itu yang udah kita belajar tuh ada COP12, yes, perfect complementer, sama perfect substitute. Ini aku mereview aja ya. Kalian kan udah belajar tentang preference and utility maximization and choice, sama income effect, substitution effect. Tapi inti dari chapter 3-4 tuh, kalau chapter itu cuma mengenalkan soal konsep utility itu sendiri. Ya, biasa soal yang keluar itu adalah mencari elasticity of substitution sama MRS. Ini harus dilatih. Paling yang chapter 4 sama chapter 5 itu ini utility maximization sama minimization expenditure. Ini udah pernah aku ajarin, kalau utility maximization itu Lagrange-nya adalah utility function subject to budget constraint. Tapi kalau dia expenditure minimization itu budgetnya subject to utility. Jadi kalau expenditure minimization, utility-nya itu sebagai kendala. Tapi kalau utility maximization itu belanjanya itu yang jadi kendala. Gitu. Nah paling ini yang harus kalian tahu, yang Lagrange untuk COP12 sama CHES. Kenapa perfect complementer sama perfect substitute itu nggak pakai Lagrange? Karena kalau perfect complementer itu dia harus fixed proportion, ya, di mana alpha x sama dengan beta y. Nah, terus mesti ingat perfect complementer tuh maksudnya fixed proportion tuh artinya proporsi yang dikonsumsi itu harus sama. Proporsinya ya, jadi kayak perbandingannya.
Tapi kalau harga barangnya naik atau harga barangnya turun atau income-nya naik, income turun, pasti X dan Y-nya itu akan beda, X star Y star-nya. Karena perubahan M, PX, dan PY, kayak gitu. Tapi proporsinya harus dalam proporsi yang sama, supaya utility-nya itu bisa maksimum. Kayak gitu. Itu inti dari kenapa perfect complementer nggak pakai Lagrange. Mula-mulanya cuma dari alpha X sama dengan beta Y. Tapi kalau perfect substitutes, itu cuma milih. Ya kan, utility-nya itu antara konsumsi barang X atau barang Y aja. Kalau barang kan utility-nya alpha X plus beta Y. Kalau dari mengonsumsi barang X itu alpha X. Dari mengonsumsi barang Y, beta Y. Tinggal cari aja mana yang lebih gede. Kalau misalnya yang lebih gede ternyata yang ini, berarti ini yang diambil utility mengonsumsi barang X. Berarti dia cukup mengonsumsi barang X, berarti dia cukup mengalokasikan income-nya untuk konsumsi barang X tanpa konsumsi barang Y. Tapi kalau ini yang lebih gede, berarti dia konsumsi barang Y tanpa konsumsi barang X. Kayak gitu. Kalau Koplugas Yes baru pakai Lagrange. Lagrange-nya kalian formatnya tuh semua udah ada di Kunjau. Kalau kalian coba-coba, kalau kalian sambil latihan tuh pasti bakal lancar sih. Itu yang udah pasti keluar. Terus kayak ini ya cek homogeneous of degree zero udah diajarin. Nah, choice identity rumusnya coba masih ingat kan? Ini turunan dari indirect terhadap harga barang X misalnya dibagi turunan indirect terhadap income ya. Ini X star. Kalau Y star ya tinggal ininya aja yang diganti kayak gitu. Terus ya kalau MRS itu mencarinya caranya min MUX per MUY. Elasticity substitution itu kan berarti turunan dari Y per X terhadap MRS dikali MRS per Y per X. Di mana fungsi Y per X itu adalah mengandung unsur MRS kayak gitu. Kayak gitu. Ya paling ya kayak gitu-gitu sih yang pasti keluar. Course identity aja aku nggak jamin keluar, tapi yang pasti keluar tuh yang ada Lagrange harusnya. Kayak kemarin itu kayak Pak AS ngasih banyak tugas, terus dari praktikum juga udah ada tugas post-test yang banyak, itu bisa jadi bekal kalian nanti buat ujian. Ya, mulai diakses aja classroom-nya. Ini kan ujiannya kan kalian jam 1 atau jam 2 sih? Kalian ujian jam 1 atau jam 2? Jam 1, Kak. Sampai jam 3. Ya? Oh, 2 jam ya. Kalau Pak Akom juga sama ya? Rixel gimana Rixel? Pak Akom? Sama, Kak. Kalau Rifa, Pak Ae sama disamain ya kayak Pak Akom ya? Kalau kayak sama jam berapa sih? 2 atau 1 sih kalau Pak Akom? Ya berarti pokoknya kalian harus siap-siap aja dari yang classroom tuh kan udah di share soal sama kunjungnya itu dipahami lah. Jangan cuma jangan cuma asal-salin nantinya kayak gitu. Lagi ya, sebenarnya materinya udah banyak banget yang waktu itu dibahas ya. Ini cuma review-review aja sih sama request dari kalian materinya apa kayak. Tapi kalau misalnya ada soal kurva, tadi Slatsky udah dibahas sih. Dan itu jarang keluar. Yang penting kalau Slatsky, itu kalian cuma ingat aja yang ini, persamaan ini doang sih. Ini semua ada di classroom ya. Ini tuh nama filenya ini. Kunci jawaban dari tes simulasi UTS. Kayak gitu. Terus paling ini mau ngingetin aja fixed proportion. Pak, request, Kak. Request apa? Yang elastisitas jelasin lagi. Elasticity of substitution ya? Iya. Ya. Tapi ini ya kalau fixed proportion nih bisa keluar juga nih. Yang tapi kalian mesti pahami soalnya nih. Ceritanya Mila itu dia suka sama Martini, tapi dia enjoy dengan membuat proporsi 3 gin dan 1 part ferment. Ini beberapa dari kalian di kuis juga banyak yang terkecoh nih. Kalian pikir oh ini 3G sama G sama F-nya itu 3:1. Sehingga kalian bikin utility-nya itu jadi
Ya, kalian bikin utility-nya jadi min 3G, P. Salah, padahal yang namanya fixed proportion tuh gini. Kan G dan P itu adalah 3:1. Proporsinya kan 3:1. Ini soal simulasi ini. 3 sama 3, 4 mungkin keluar. 6 nggak tahu ini di Pak Martin kemarin keluar. Ya, ini yang soal Lagrange nih. Ya. Ini dia COP12 tapi constant return to scale tuh kayak ini nih. Ini juga udah dibahas. Ini juga soal chess. Nah, ini elasticity of substitution nih. Oh, kalau iya effect each demand of change in the price of other good berarti nurunin Marshallian terhadap harga barang lain ya, bukan harga barang itu sendiri. Kalau harga barang itu sendiri dia nggak bisa lihat efek dari harga barang lain. Terus kalau terhadap income ya berarti Marshallian terhadap income. Nah ini nih. Jadi tahapannya adalah kalau kalian mau nyari elasticity of substitution yang rumusnya seperti ini, itu kalian harus cari MRS-nya dulu. Ya, mencari MRS tuh ya MUX per MUY. Ini X-nya jadi Z, Y-nya jadi Q. Sebenarnya ada minusnya. Ya. Tapi nanti minusnya bakal hilang. Nah, ini kalau ya jadi tahapan untuk mencari elasticity of substitution kalian harus cari dulu MRS-nya. Dapatlah nih misalnya MRS-nya sekian. Baru kalian bikin nih rumus elasticity of substitution itu sebenarnya aslinya gitu. Persen delta Y per X dibagi persen delta MRS. Yang mau disampaikan dari persamaan ini itu adalah berapa sih sensitivitas dari si perubahan MRS terhadap Y per X. Nah, kalau perfect complementer tuh 0, artinya dia tidak sensitif. Meskipun MRS-nya harus, jadi ketika MRS-nya berubah, proporsi Y per X-nya tetap sama. Itulah kenapa fixed proportion itu elasticity-nya sama dengan 0. Tapi kalau misalnya perfect substitute itu tidak. Karena sekalipun MRS-nya nggak berubah, proporsi Y per X-nya bisa berubah untuk melakukan maksimisasi utilitas dengan mengonsumsi salah satu barang aja. Kalau COP12 itu 1. Artinya sejalan, MRS-nya berubah 1 poin, 1 percentage point, Y per X-nya juga berubah 1 percentage point. Gitu. Kalau chess, dia bertransformasi bisa jadi fungsi apa aja. Terus kalau konsep indifference curve, kalian mesti ngerti ya. Kalau linear kan begini. Ini tuh maksudnya antara konsumsi di sini atau di sini. Tapi kalau perfect complementer, yang seperti ini, itu tuh maksudnya konsumsinya harus di sini. Harus di sini, sama di sini. Harus di sini sama di sini. Ya. Nah, ya tadi mau nyari elasticity of substitution, kalian udah nemuin MRS. Nah, rumus aslinya seperti ini. Nah, rumus ini bisa diurain jadi seperti ini. Jadi, delta Y per X dibagi delta MRS dikali MRS per Y per X. Nah, tadinya kan kalian nemuin MRS dalam Y per X. Nah, ini dibalik, jadi Y per X dalam MRS, di inverse. Nanti bakal nemu kayak begini. Dapatlah hasilnya seperti ini. Ini masukinlah ke sini. Kayak gitu. Masukin juga ke sini. Kayak gitu deh caranya. Kalau chess hasilnya begini, 1 dikurang 1 min row misalnya. Kalau COP12 hasilnya pasti sama dengan 1. Berapapun alfa dan betanya, itu hasilnya selalu sama dengan 1. Yang bisa dibuktikan elasticity of substitution-nya cuma COP12 sama chess. Tapi kalau soal COP12 itu hasilnya pasti sama dengan 1. Jadi kalau kalian nanti mengira elasticity of substitution dan hasilnya sama dengan 1 untuk COP12, itu berarti perhitungan kalian salah. Dan untuk chess itu pasti 1 per 1 min row. Kalau perfect complement sama perfect substitute itu nggak bisa dicari. Jelas ya untuk elasticity of substitution. Riksal jelas nggak? Jelas, Kak. Jelas ya. Ini kalian besok tetap ada kelas matlam atau gimana? Paginya. Nah, nggak tahu Kak, kan yang kelas Bu Amel tuh jadi Pak Martin kan sekarang dosennya. Oh iya, nanti aku coba tanyain ya. Jam berapa sih kalian kelas? Biasanya 7:30 ya?
Ya, setengah 8 sampai jam 10. Harusnya sih lagi nggak ada kelas ya, soalnya nggak tahu juga ya Pak Martin tuh lagi sibuk apa. Kalau Pak Ai kemarin nggak ada kelas karena dia lagi ini kan lagi jadi pembicara di banyak ini. Tapi nanti aku coba tanyain ya. Iya, kalian kalau ada waktu tetap meskipun open book, saranku ya itu tadi ada modul chapter 1, 2. 1 nggak usah lah, 1 kan matematik ya. Paling 2, 3, 4 lah tuh dikuasain. Ya, kalau 2 tuh clue-nya elasticity of substitution sama MRS. Terus kalau chapter 3 itu pakai Lagrange. Chapter 4 yang income effect, substitution effect, kurvanya dipahamin aja, nanti gambar mah bisa nyalin. Sama ini compensated variation. Udah sih itu doang. Mikro 1 mah sebenarnya nggak banyak ya. Dan materi UTS tuh lebih susah dari UAS. Jadi kalau kalian UTS bisa, UASnya lebih gampang. Banyak kan jatuhnya di UTS. Dulu aku jatuhnya juga di UTS kok. Ya, kalau besok nggak ada kelas, masih ada waktu, coba dibaca-baca lagi deh. Dan kalian kalau ini kan matematik ya basicnya. Sambil meskipun ada kunci jawaban, sambil dicoba nurunin. Jadi kadang aku juga sering nemuin anak kayak cross-check dengan kunci jawaban. Jadi kalau aku typo tuh kalian bisa ngerevisi sendiri gitu. Kalau ternyata kerjaannya tuh nggak sejalan. Tapi kalau kalian cuma asal nyalin kan bisa aja aku salah sama parameternya aja, pasti hasilnya fatal kan. Kayak gitu. Jadi kalau besok ada waktu, dicoba latihan lagi ya. Yang penting mikro 1 sih pemahaman konsepnya sama matematiknya. Kayak ini kan kalian mesti ngerti nih, kenapa ngecek efek dari harga barang lain tuh menurunkan Marshallian terhadap harga barang lain. Kenapa nggak harga barang itu sendiri? Ya logikanya kan dia mau ngecek gimana kalau harga barang lain berubah terhadap demand barang itu kan. Ya udah berarti turunan demand barang tersebut dibagi dengan harga barang lain. Nah, kenapa Marshallian demand? Ya karena dia berada dalam level utility yang maksimum kayak gitu. Sama ini juga kan, kenapa ngecek income itu dicari terhadap M? Ya kita mau tahu kalau M-nya berubah, dampaknya terhadap demand-nya itu gimana. Makanya Marshallian demand diturunin terhadap variable income kayak gitu. Sisanya baru matematiknya, yang penting konsepnya sih kalian paham. Coba aku refresh lagi nih. Kalau Lagrange kayaknya kalian kalau latihan sih harusnya udah makin bisa ya. Tapi kalian mesti ngerti konsep. Ada Marshallian sama Hicksian. Terus ada indirect sama direct sama expenditure. Coba mungkin aku mau ngetes Maisa deh. Maisa bisa jelasin nggak secara singkat aja perbedaan antara Marshallian sama Hicksian? Kalau sepengetahuan aku, kalau Marshallian itu dia fungsi utility yang untuk fungsi yang untuk memaksimalkan utilitas. Kalau Hicksian itu dia yang meminimumkan biaya. Jadi fungsi dua-duanya fungsi permintaan ya. Jadi fungsi permintaan yang memaksimumkan utility, di mana terdiri dari variabel harga barang dan income. Itu kalau Marshallian. Khusus Cobb Douglas nggak ada harga barang lain, sama perfect substitutes. Kalau Hicksian itu harga barang dan utility. Kenapa di Hicksian utility? Karena dia mau cari biaya minimum kan, demand yang meminimumkan biaya, tetapi tetap mempertahankan utility yang sama. Itu Hicksian. Kalau Marshallian, gimana caranya dapat utility yang maksimum dengan budget yang ada? Kayak gitu. Jadi kalau Marshallian yang dikontrol tuh M-nya. Kalau di Hicksian U-nya. Gitu. Tujuannya ini maximizing utility, Hicksian minimizing expenditure. Kalau Marshallian dimasukin ke Marshallian berarti kan maximizing utility, berarti dimasukin ke fungsi utility. Jadinya adalah Marshallian masukin ke direct, jadi indirect. Logikanya kan kalau direct itu, logikanya utility kita secara direct itu tergantung dari konsumsi barangnya secara kuantitas. Gitu. Tapi kalau indirect itu dilihat dari harga barang sama income. Kayak gitu. Kalau Hicksian tujuannya kan minimizing expenditure, berarti Hicksian yang kita dapat masukin ke expenditure function untuk dapat minimum expenditure. Nah berarti kan secara posisi ini tuh kan Marshallian sama Hicksian tuh kan sederajat ya. Bedanya cuma Marshallian fungsinya variable income, Hicksian utility. Nah indirect sama expenditure juga sederajat. Kenapa bisa dibilang sederajat? Karena sama-sama
indirect tuh dari direct utility function. Kalau expenditure dari budget function mula-mula kan. Jadi indirect sama expenditure itu setara. Bedanya adalah kalau indirect menyatakan utility yang udah maksimum, kalau ini udah minimum expenditure. Berarti indirect sama expenditure itu bisa di inverse. Cara inverse-nya adalah ketika ada unsur V diganti jadi U, ketika ada unsur income atau M itu diganti jadi E. Kayak gitu. Ya sisanya matematiknya aja, kalau kalian bisa udah paham berarti kalian bisa ngerjain. Tapi kalau konsepnya aja nggak paham, soalnya dirubah-rubah, kalian pasti nggak bisa ngerjain kayak gitu. Oke. Untuk mungkin ya mikro 1, selama kalian belajar 3 chapter utama deh, utility maximization sama income effect, substitution effect, kalian masih ada konsep-konsep yang ganjel nggak? Soalnya kalau kalian nanya soal, aku juga nggak bisa jamin soal tahun ini tuh gimana. Dan ini kalau nggak salah, aku nggak tahu ya, Pak Akom kayaknya nggak bisa kerja sama deh. Soalnya pakai Zoom atau Google Meet gitu ya, aku nggak tahu. Kira-kira ada konsep yang kalian masih ganjel nggak? Yang kira-kira kalian tuh nggak yakin kalau itu tuh benar konsepnya gitu. Supaya kalian paham sekarang dijelasin gitu. Kalau urusan hitungan sama rumus mah urusan belakangan, tinggal kalian latihan aja sama buktiin sama kunci jawaban. Tapi kalau konsep tuh emang harus beres sih, supaya kalian ngerti maksudnya rumus itu tuh buat apa, tujuannya buat apa gitu. Riksal mungkin masih ada yang ganjil nggak untuk masalah konsep-konsep materi UTS ini? Nanti dicari dulu, Pak. Cari dulu ya, oke. Mumpung masih ada waktu. Maika, ada yang mau ditanya nggak? Masalah konsep dulu deh. Mungkin Shepard Lema, Kak. Shepard Lema. Oke, Shepard Lema. Dari peserta lain ada yang mau usul nggak? Siapa aja sih? Priscilla mau usul apa? Konsep yang kira-kira masih bingung gitu. Kenapa begitu gitu dan apa gunanya gitu. Kak, mau tanya yang homogeneous dong, Kak. Masih belum Homogeneous. paham. Iya, tadi soalnya nggak ikut yang dijelasin di situ. Oke. Nisha, ada yang ganjil nggak konsep apa? Berarti ini ada Shepard Lema sama homogeneity. Nisha? Marsha, ada yang mau ditanyain nggak? Masalah konsep. Oke. Berarti belum. Oke. Shepard Lema sama homogeneous. Kalau homogeneity itu intinya gini. Ya, mana tadi? Kalau homogeneity, kan inti dari homogeneity of degree zero in price and income itu adalah ketika perubahan harga dan income itu sama, maka quantity demand-nya tetap, atau dengan kata lain tidak terjadi perubahan pada kuantitas permintaan. Nah, berarti kalau kita mau bikin perubahan harga dan perubahan income tetap, berarti misalnya P dan I-nya berubah, tapi kalau berubah dalam proporsi yang sama, berarti ini kan harus diganti dengan harus kita kalikan dengan jumlah yang sama kan. Misalnya harga dan income-nya naik 1%. Berarti harus kita bikin P-nya itu jadi 1,01 P, I-nya jadi 1,01 I kan. Kenapa 1,01? Dari 1 plus 1%. 1% itu 1/100. Paham nggak sampai sini, Priscilla? Paham, Kak, paham. Paham ya? Berarti kan ini sama. Nah, ini bisa kita bikin jadi T. Itulah kenapa kalau kita ngecek homogeneity itu variabel yang P sama I-nya kita gantiin jadi T. Sisanya tinggal dimasukin aja nih, M jadi TM, PX jadi TPX, TY jadi TPY, kayak gitu. Nah, kalau membuktikan homogeneity, kita harus membuktikan bahwa nantinya itu jadi T pangkat 0. Sehingga bisa kita simpulkan X Marshallian itu sama dengan T pangkat 0 dikali X Marshallian. Jadi sekalipun ada perubahan harga sama income dengan proporsi yang sama, itu tuh tidak akan mengubah Marshallian demand-nya, kayak gitu. Dan homogeneity juga bisa kita cek dari indirect sebenarnya. Kan levelnya kalau homogeneity itu Marshallian. Marshallian itu adalah unsur dari indirect utility function, jadi juga bisa dibuktikan dari indirect.
Udah sih, sisanya matematiknya tinggal ganti M jadi TM, P-nya jadi TP. Cuma tadi yang perlu diperhatikan ketika misalnya ada soal PX pangkat setengah, itu kalau diganti T, bukan jadi T kali PX pangkat setengah. Ini kesalahan kalian kebanyakan tuh gitu. Kan PX jadi TPX. Berarti ini kan aslinya tuh PX pangkat setengah tuh kan gini. Ya enggak? Berarti kalau diganti jadi TPX, berarti itu jadi kayak begini. Harusnya kayak begini, ya. Paham ya? Oke, paham Priscilla? Sisanya ya kalian buktiin sampai nanti jadi T pangkat 0. Oke. Paham Kak, paham. Oke. Jadi tujuan homogeneity untuk mengecek bahwa ketika perubahan harga dan perubahan income sama proporsinya, maka tidak terjadi perubahan pada kuantitas permintaan. Gitu. Nah, tapi kalau tadi pertanyaan siapa tema, gini, kalau siapa tema tuh kan awal mulanya tuh fungsinya M sama dengan misalnya XX plus PY. Ketika kita bikin jadi expenditure minimum function, ini kan jadi E sama dengan PX X star, PY Y star. Ini X Hixian, ini Y Hixian. Nah, kenapa kita bisa mencari Hixian demand dari Shepard lemma atau dengan menurunkan harga expenditure terhadap harga barang X? Nah, ini logikanya gini. Expenditure sama dengan PX kali X Hixian ditambah PY kali Y Hixian. Berarti kalau kita mau dapat X Hixian, berarti kan kita bisa nurunin expenditure terhadap harga barang X. Berapa? Ini kan sama aja misalnya 3X diturunin terhadap X jadi 3 atau jadi X Hixian. Ini diturunin jadi 0. Sama kalau kita nurunin expenditure terhadap harga barang Y, ini jadi 0, ini jadi Hixian. Jadi terbukti bahwa ketika menurunkan expenditure terhadap ketika melakukan turunan parsial pertama expenditure terhadap harga barang tersebut, hasilnya adalah Hixian demand untuk barang tersebut. Logikanya juga masuk akal. Kenapa? Karena expenditure-nya ini adalah expenditure yang minimum, di mana sudah mengandung unsur X Hixian dan Y Hixian, sehingga ketika kita menurunkan terhadap harga barang tersebut, ketemulah Hixian demand untuk masing-masing barang, kayak gitu. Paham ya, Maisa? Iya paham Oke, Kak, makasih. paham ya. Nah, tapi paling kalian harus memahami nanti soalnya, kalau soalnya diminta minimizing expenditure langsung, berarti kalian budgetnya ditaruh di objective function ya, bukan utility-nya di objective yang di awal. Subject to utility kalau minimizing expenditure. Ini intinya kalian tugas-tugasnya Pak Ai dipastiin lagi jawaban kalian. Kalau masih ada keraguan, masih ada kesempatan buat nanya ya sampai besok sebelum ujian. Oke. Sekalipun ujiannya open book, tetap siap-siap, terutama yang Pak Kom. Aku benar-benar nggak tahu sih gambaran soalnya kayak gimana UTS. Kira-kira ada konsep yang masih ganjil lagi nggak? Mungkin dari Pak Cek siapa sih? Nabila, ada yang mau ditanya nggak Nabila? Nur Asisa, mau nanya nggak Asisa? Enggak Kak, cukup. Belum ada. Makasih. Cukup ya. Coba apalagi yang mau dibahas ya? Tadi elasticity substitution udah, MRS juga udah, terus nah misalnya terakhir deh nih soal 1 ya. Ya habis ini kalian kalau masih mau nanya besok masih bisa ya. Boleh PC, boleh lewat grup. Nah, misalnya nih diketahui fungsi utilities berumah tangga adalah sebagai berikut. Nah, diketahui konsumen menargetkan utility 30. Ya. Jadi dia ingin mendapat utility-nya pengen 30. Di mana harga barang X 10 sama harga barangnya 20. Nah, dengan menggunakan pendekatan grafik, berapakah konsumsi barang X dan Y yang meminimkan pengeluaran konsumen. Jadi ini tuh diminta dibikin jadi dalam kurva. Jadi kurvanya misalnya ini X, ini Y. Berarti nanti kurvanya kayak kotak-kotak gitu ya. Ini tuh berarti kan kita dapat sama aja kayak X per sepertiga itu jadi 3X. Y per 2/3 jadi 3/2 Y.
Atau dengan kata lain kita bisa bikin X, kan nantinya jadi 3X sama dengan 3/2Y. Nanti kita dapat bahwa perbandingan antara X dan Y-nya adalah 2 banding 3 ya. 1/2 ya. Berarti kalau nanti pakai pendekatan grafik itu begini. Berarti ketika X-nya tuh X banding Y-nya 1/2. Nah, kalau perfect complementer tuh harus 1/1. Jadi X-nya harus 2 kali lebih banyak dibandingkan Y. Berarti misalnya ini 2, ini 1. Jadi kayak gini tuh indifference curve-nya. Misalnya ini 4, ini 2. Ini masukin pendekatan grafik tuh kayak gini. Nah, kalau kita mau utility-nya 30, berarti logikanya gini. Ketika kita mau utility 30, berarti kan 30 sama dengan minimum dari X sepertiga sama Y 2/3. Tinggal kita cari, berarti kita tahu bahwa X-nya tuh harus 10, sedangkan X-nya 10, Y-nya adalah 20 ya. Ya 20. Berarti kebalik ya. Kan X 1/2. X banding Y 1/2. Ya berarti X-nya tuh Y-nya harus 2 kali lebih banyak dari X. Kayak gitu. Berarti kita tahu bahwa berarti kita mesti tahu dengan menggunakan pendekatan grafik, konsumsi barang X dan barang Y yang meminimumkan pengeluaran konsumen adalah harga barang jumlah barang X 10, jumlah barang Y 20. Tahunya dari mana? Ya masukin aja utility-nya 30, masukin ke sini. 30 itu kan sama dengan ini dan ini. Kayak gitu. Sampai kan kalau utility minimum, misalnya minimum alpha X beta Y, berarti itu dicari nilai minimum antara ini. Nah kalau kita tahu di sini 30, berarti kan misalnya diketahui X per 1/3. Jadi kita tinggal cari 30 sama dengan X dibagi 1/3, atau 3X. Dapat X-nya 10, dapat Y-nya 20. Jadi itulah kita alasan menemukan ini, X dan Y yang meminimumkan biaya segitu. Nomor 1. Nah ini kalau soal nomor 2. Ini yang nomor 3 kalian lihat dari modul ya. Menurunkan fungsi expenditure dari utility ada. Nah, ketika harga barang X naik jadi 20, nah ini baru nih. Pokoknya kalian kalian tahu bahwa proporsi X dan Y-nya 1/2. Sedangkan harga X-nya naik jadi 20. Berarti gimana perubahan proporsinya? Nah, berarti sebenarnya kalian tuh bisa mencari expenditure-nya. Kenapa? Kalian udah tahu bahwa X dan Y yang meminimumkan biaya tuh segini, 10 sama 20. Sedangkan utility-nya 30. Berarti dan kalian udah dapat harga X-nya 10, harga Y-nya 20. Berarti kalian dapat expenditure-nya itu sebenarnya, expenditure yang minimum, itu adalah PX, X star, ditambah PY kali Y star. PX-nya itu 10. X star-nya 10. PY-nya 20, Y star-nya 20. Berarti dapat expenditure yang minimum adalah 500. Nah, sekarang dibikin harganya naik jadi 20. Kayak gitu. Tapi ini tuh harus 1/2. Kalau 1/2 ini misalin aja jadi 2X nih. Misalin ini jadi 2X. Ini tetap X. Nanti kalian bakal dapat berarti kan 40. Ya, berarti kan dapat 20 X star ditambah 20 kali 2 X star. Berarti dapat 10 X star sama dengan 500. Dapat X star-nya itu 8,33. Berarti Y star-nya 16,67. Nah, di sini kita bisa mendapatkan kesimpulan untuk perfect complementer adalah ketika harga barang naik, jumlah barangnya yang dikonsumsi juga akan turun. Ya, tapi meskipun kenaikannya di X aja, dampaknya terhadap Y juga ada. Kenapa? Karena mereka harus dikonsumsi dalam proporsi yang fix. Harus 1/2. Ya, jadi nggak cuma mengurangi X, tapi Y-nya juga ikut turun.
Jadi 833 sama 1667. Logikanya secara kurva, kalau tadi 10-20 di sini, nah dia tuh karena ada harga barang X yang naik, dia tuh turun ke sini dengan stop yang sama, cuma turun segini nih, kayak gitu. Sama-sama 1/2 kan. Ya, paling kalau dari aku sih itu aja yang aku mau bahas ya. Paling kalau kalian ada yang mau nanya-nanya boleh, habis ini juga boleh, mau sekarang juga boleh. Ada lagi nggak yang kira-kira mau kalian bahas malam ini? Atau mau ditanya? Sebelum aku akhir. Kak, recordnya di share malam ini atau kapan, Kak? Oke, malam ini aja lah aku share. Oh ya, oke. Masih, Kak. Kalau nggak ada ya. Aku tutup aja ya. Iya, Kak. Oke, Bentar, Kak, ya, belum. paling. Oh iya, Rizal, silakan. apa Rizal? Bentar. Kalau yang ini Kak, yang kan kemarin itu dikasih soal sama Pak Kom. Kalau yang minimum apa sih budget itu yang dari Charlie Hickson tuh gimana sih? Yang pernah aku tanya ke Kak Dito. Gimana? Apakah apa? Apa? Gimana? Ngubah apakah apa? Yang ini bentar aku cari soalnya. Yang Lagrang fungsi permintaan Hicksian. Permintaan Nexian terus diapain? Ya udah itu, tapi yang variabelnya yang ada alfa sama 1 min alfa. Iya, maksudnya Higgsian diapain gitu? Diturunin. Tadi kan aku udah jelasin kalau paling expenditure bisa diturunin terhadap harga barang lain, itu nanti dapatnya Higgsian demand. Gitu. Nah, aku nggak tahu maksudnya apa. Mungkin maksud kamu yang Royce Identity kali atau apa? Oh iya, Royce Identity. Ya tadi Royce Identity udah jelasin. Aku nggak tahu itu kemungkinan keluarnya juga kecil. Yang penting ya kalian, aku cuma bisa jelasin. Ya, kalau untuk masalah nurunin kan tadi udah dijelasin juga. Yang penting tadi aku jelasin konsepnya itu, maksudnya tuh total efek sama dengan SE plus IE. Cuma itu simbolnya minus. Ya, kenapa minus? Karena kalau normal yang sisi kanannya itu minus sama minus ketemu minus jadi plus kayak gitu. Dan aku cuma menjelasin tadi PE-nya jadi 0 kalau COP12. Kan aku lupa deh, yang sebelah kirinya kan diturunin terhadap harga barang lain. Kalau COP12, Marsialiannya itu diturunin terhadap harga barang lain sama dengan 0. Kayak gitu. Sebenarnya inti dari slide sih cuma membuktikan aja TE sama dengan SE plus IE, kayak gitu. Dan kalian mesti tahu kenapa di inferior sama given itu SE kurang IE. Sebenarnya TE itu ya SE plus IE. Cuma kenapa di inferior given itu jadi SE kurang IE, karena IE-nya tuh jadi negatif. Gimana ya? Kalau SE-nya positif, IE-nya negatif, kayak gitu. Tapi ini diabsolutin, makanya dikurangin kayak gitu. Itu sih inti dari Royce. Berarti hari ini itu aja ya. Kalau ada yang masih mau ditanya, nanti tanya aja lewat chat ya. Paling itu aja. Oke? Oke, diakhirin aja ya. Oke Kak, makasih. Ya. Oke, Kak. Makasih banyak. Ya. Doakan kami ya, Kak. Ya.